perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dengan fasilitatornya Ibu Ririn Purwanti, kemudian pengajar praktiknya Ibu Opasi Pak Alamia. Pada kegiatan kali ini saya akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik. Dalam praktek kali ini saya Setiawan Sumiarsa berperan sebagai coach, kemudian ada Pak Ripan sebagai coachee, kemudian ada Pak Yuki pribadi sebagai observer. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Pak Yuki. Bagaimana Pak Iwan kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Yuki sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya juga sehat Pak. Alhamdulillah. Baik Pak Iwan ya, ini kan kita sekarang sedang melakukan pra-observasi dulu ya. Iya. Sebelum nanti Bapak melakukan praktek dengan coachingnya. Jadi saya sebagai observer itu ingin ngobrol terkait rubrik penilaiannya gitu Pak ya. Nah, bagaimana apakah nanti yang Bapak lakukan itu sesuai dengan alur tirta atau tidak gitu ya. Apakah nanti pertanyaan Bapak itu berbobot atau tidak. Bagaimana nanti antara Bapak dengan coachingnya, bagaimana respon coachingnya terhadap Bapak seperti itu ya. Dan jangan lupa Pak, nanti di dalam Bapak melakukan praktek itu Bapak itu harus sesuai dengan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Gitu ya. Nah, yang pertama saya ingin menanyakan sesuatu kepada Bapak ya. Potensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Nah, terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini, yang pertama saya ingin diobservasi tentang kemampuan saya dalam kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus sekali Pak ya, itu sangat bagus untuk perkembangan coaching juga ya. Nah, untuk selanjutnya Pak, saya ada pertanyaan yang kedua, yaitu kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik di dalam kegiatan observasi kali ini? Terkait kompetensi yang spesifik yang ingin saya observasi oleh Bapak, yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, yang keduanya memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus sekali Pak itu ya. Jadi Bapak untuk pertanyaan selanjutnya ya, untuk yang terakhir ini Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Ya, sebagai indikator saya menginginkan nanti coaching saya itu dapat menggali informasi dari sebuah permasalahan yang ada, kemudian juga dapat mungkin menemukan jalan-jalan atau solusi dari permasalahan tersebut. Ya. Bagus sekali Pak ya. Baik, mungkin itu aja Pak untuk observasi kali ini. Saya rasa cukup. Silakan sekarang Bapak melakukan coaching. Ya, siap. Silakan Pak ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ripan. Waalaikumsalam, Pak Siti. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana kabar Bapak juga? Alhamdulillah kabar baik juga ya. Dengar-dengar Pak Ripan itu ada yang ingin disampaikan ya? Iya, Pak. Terkait di sekolah saya, guru-guru itu tidak mau berubah gitu, Pak. Tidak mau mengikuti arus zaman yang sudah banyak gitu ya, berbagai alat media pembelajaran agar pembelajaran itu lebih variatif. Tapi mereka masih menggunakan gaya konvensional gitu Pak. Jadi mereka di kelas itu kurang variatif dalam melaksanakan pembelajaran itu. Oke, baik. Saya garis bawahi berarti permasalahan yang Pak Ripan hadapi yaitu terkait rekan kerja di sekolah Pak Ripan yang memberikan pembelajaran dengan metode yang konvensional, seperti itu ya? Iya gitu Pak. Jadi masih konvensional dan kurang variatif. Mereka itu tidak mau mengikuti arus teknologi yang sekarang beredar gitu. Baik, Pak Ripan. Dari percakapan kita pada kali ini, apa yang ingin Pak Ripan dapatkan
dari percakapan kita hari ini mungkin saya ingin mendapatkan masukan dari Bapak terkait saya ingin di sekolah saya itu terjadi perubahan gitu, khususnya dalam penyampaian materi ajar yang disampaikan oleh guru. Baik. Tadi Pak Rifan menyebutkan ingin adanya perubahan di sekolah ya. Mungkin bisa diceritakan perubahan seperti apa yang Pak Rifan inginkan? Mungkin saya ingin adanya perubahan yang terjadi di sekolah saya, misalnya Pak, terkait penyampaian metode atau media pembelajaran yang lebih variatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi, ada Canva, Quizy, atau dalam menyampaikan materi ajar, guru juga bisa menggunakan seperti PowerPoint, slideshow gitu Pak, sehingga pembelajaran itu tidak monoton dan akan berdampak pada hasil belajar siswa. Baik, berarti usaha yang ingin Pak Rifan lakukan itu dengan melaksanakan metode pembelajaran yang bervariatif ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, tadi kan di sekolah Pak Rifan dalam menyampaikan metode pembelajarannya masih konvensional ya. Kira-kira jika diukur dari tingkat level 1 sampai level 10, kira-kira saat ini di sekolah Pak Rifan berada di level berapa? Mungkin saat ini masih ada di level 5 ya Pak, karena di sekolah saya kan kebanyakan guru-guru senior gitu. Kalau saya lihat kebanyakan guru-guru senior itu tidak mau berubah, tidak mau mengikuti arus zaman gitu Pak. Iya, baik. Berarti tadi Pak Rifan menyampaikan di level 5 ya. Nah, sebagai langkah usaha Pak Rifan tadi sudah diulas sedikit ya. Dengan usaha tersebut kira-kira ingin ditingkatkan ke level berapa dari level 5 tadi? Mungkin saya akan tingkatkan ke level 7 Pak. Karena untuk level yang lebih tinggi agak sulit gitu. Karena kan rekan kerja di sekolah itu guru-guru senior gitu Pak. Jadi mereka itu untuk diajak berubah itu sangat sulit gitu. Iya, baik ya. Tadi dari level 5 ingin ditingkatkan ke level 7 ya. Kira-kira Pak Rifan untuk dapat merealisasikan dari level 5 ke level 7 tersebut apa saja perubahan yang ingin Pak Rifan lakukan usahanya? Mungkin saya juga baru memikirkan saat ini gitu, ketika saya mau menyampaikan tugas saya kepada Bapak, mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu Pak, dengan rekan guru, mungkin akan saya lakukan secara face to face gitu. Oh iya, berarti nanti Pak Rifan akan melaksanakan mentoring dan atau juga pembimbingan individu ya seperti itu. Ya. Kemudian apakah ada strategi lain selain dari mentoring dan pendampingan individu? Mungkin dengan mentoring saya juga akan mencoba untuk mengkonsultasikan kepada kepala sekolah terkait semacam kegiatan pelatihan gitu Pak, atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk memberikan materi terkait pengembangan diri guru untuk meningkatkan kinerja mereka dalam pembelajaran. Baik, berarti tadi Pak Rifan merencanakan adanya mentoring, kemudian pendampingan individu, dan juga nanti kalau ada dukungan yang lebih banyak mungkin akan dilakukan pelatihan ya. Nah, dari ketiga rencana kegiatan tersebut untuk kali ini yang mungkin dapat direalisasikan dan dapat dilakukan dengan nyaman untuk saat ini kira-kira kegiatan yang mana? Mungkin untuk kali ini Pak, saya sepertinya lebih ke kegiatan mentoring Pak. Karena untuk kegiatan pelatihan itu kan kita harus memerlukan waktu yang panjang yang banyak, kemudian biaya, kemudian juga kita harus mencari narasumber yang relevan gitu Pak, untuk memberikan materi yang berkaitan dengan yang telah saya sebutkan tadi. Iya, berarti Pak Rifan untuk saat ini akan melaksanakan mentoring terlebih dahulu ya. Nah, untuk kelancaran kegiatan tersebut, apakah Pak Rifan memerlukan daya dukung atau support mungkin? Ada sih Pak, mungkin saya akan membantu atau meminta bantuan kepada teman guru di sekolah untuk
melaksanakan mentoring tersebut, atau saya akan memanggil ahli dalam bidang IT untuk berbagi terkait penggunaan media ajar yang baik untuk pembelajaran yang lebih bervariatif. Iya, baik. Berarti tadi Pak Rifan akan melaksanakan mentoring berkolaborasi dengan rekan kerja yang Pak Rifan anggap berkompeten di dalam bidang tersebut. Nah, terkait kegiatan tersebut, kira-kira Pak Rifan kapan akan dimulainya? Mungkin minggu depan Pak, insya Allah gitu juga ya. Kalau misalkan ada waktu, dan saya akan coba berkolaborasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah. Ya, saya akan meminta mereka untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Iya, baik, bagus sekali Pak Rifan. Lebih cepat atau lebih baik agar kita bisa memahami mungkin apa kendala-kendala dalam kegiatan tersebut. Nah, Pak Rifan, dari percakapan tadi, apa yang sudah Pak Rifan dapatkan? Dari percakapan tadi yang telah saya dapatkan Pak, itu terkait saya mendapat gambaran untuk bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan sejawat yang ada di sekolah, sehingga guru akan memiliki keahlian untuk memodifikasi pembelajaran itu Pak. Iya, baik, alhamdulillah. Sepertinya Pak Rifan sudah memiliki gambaran ya terkait tadi permasalahannya apa, kemudian Pak Rifan juga sudah dapat menentukan usaha-usaha sebagai solusinya ya. Tadi mudah-mudahan dengan kegiatan mentoring yang akan Pak Rifan lakukan bisa berdampak positif dan bisa melakukan perubahan di sekolah Pak Rifan ya. Saya doakan mudah-mudahan kegiatan tersebut berjalan dengan lancar ya. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu, dan terima kasih juga telah mendengar keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Amin, amin ya. Mohon maaf Pak Rifan, mungkin keterbatasan waktu kita dalam percakapan kali ini. Untuk percakapan kali ini saya rasa cukup ya. Mungkin saya sekalian tutup saja. Mudah-mudahan sekali lagi semoga kegiatan tersebut berjalan dengan lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Rifan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Rifan. Saya tadi setelah melakukan observasi terhadap proses coaching yang sudah Bapak lakukan, mungkin ada beberapa hal yang harus saya ungkapkan terhadap Bapak ya. Iya. Tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan baik Pak. Alhamdulillah. Dengan baik. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu apa yang sudah Bapak lakukan terkait dengan proses coaching sesuai dengan indikator capaian yang diinginkan. Iya, baik Pak. Alhamdulillah tadi coaching berjalan dengan lancar dan saya juga sudah membuat catatan-catatan kecil ya. Dari hasil coaching tersebut, alhamdulillah saya rasa coaching berjalan dengan lancar menggunakan alur tirta. Jadi saya bisa membimbing coaching untuk menentukan tujuan dari percakapan tadi, kemudian mengidentifikasi masalah yang ada, membuat rencana aksi, dan juga menuntun untuk dapat berkomitmen dalam melaksanakan rencana aksi tersebut. Ya, bagus sekali Pak ya. Jadi kalau saya lihat prosesnya sudah berjalan dengan baik. Bapak sudah menerapkan alur tirta Pak dengan lengkap selama praktek coaching ini berlangsung. Selanjutnya Bapak itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coaching ini memunculkan potensi yang ada pada dirinya Pak. Ya. Itu secara otomatis akan terjadi seperti itu. Nah, selanjutnya juga saya lihat kalau dari prinsip coaching itu Bapak juga sudah memenuhi semuanya. Ya, seperti yang sudah saya obrolkan pada saat observasi tadi ya Pak. Ya. Nah, untuk selanjutnya Pak, yang saya ingin tanyakan, ini yang pertanyaan terakhir Pak dari saya. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Ya, berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan. Terkait kompetensi coaching yang ingin ditingkatkan lebih lagi yaitu menurut saya semuanya ya, yang tadi yang tiga yang kehadiran penuh, kemudian juga
mendengarkan dengan aktif serta memberikan pertanyaan bahwa kenapa ketiga hal tersebut ingin selalu saya tingkatkan agar nanti di kedepannya ketika melakukan coaching saya bisa melaksanakan coaching tersebut dengan lebih baik lagi. Ya, bagus sekali Pak ya. Semoga setelah kita melakukan praktek kali ini, kedepannya Bapak bisa melakukan coaching yang lebih baik dari Amin. sekarang. Amin. Ya. Mungkin itu saja ya Pak ya. Mudah-mudahan proses observasi kali ini bisa bermanfaat. Amin, amin, alhamdulillah bermanfaat. Ya. Oke, saya tutup aja ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak.